Halo Anak anak rantau, balik lagi rantau. ke podcast Anak Rantau. Kali ini tema kita apa sih? UM Langsung gitu. versus UUM. Jadi podcast Anak Rantau yang episode kali ini kita Iya. bakal ngebandingin dua Nah universitas itu yang namanya mirip-mirip lagi. mirip banget. Gimana kalau kita sepakat gue dinamain Malaya, lu Oke. UUM. Oke. Ya, jadi Fine. biar nggak UM Iya, karena suka iya. ribet Karena, coy, ya mirip-mirip. Jadi aku di sini akan tim University Malaya ranking nomor 1 di Malaysia. Dan kamu? Kalau gua tim University Utara Malaysia atau disingkat UUM. Jadi gua bakal represent kampus gua sendiri karena itu alma mater gua dulu waktu kuliah. So, let's see siapa yang akan menang. Di sini nih, kunciannya ada di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kita bakal ngebedah perkuliahan di Malaya dan di kampus UUM. Oke, siapa Betul. gua duluan? Lu duluan, sweet deh, biar fair. Boleh, Sekali. ladies first deh. Oh, Apa? luar Ladies biasa first, anak ladies UUM first. gentleman Ya, ya. harus. Ternyata nggak nyangka. Ini gue sistem kocok apa pilih pertanyaan seru ya? Coba dipilih dong, Pak. Oke. Gue tahu pertanyaan pertama. Apa tuh? Mari kita lihat mana yang lebih keren ya antara Malaya dan UUM. Tips ngilangin bosen di kampus lo. Coba. Tips ngilangin bosen ya. Hmm. Gue kasih konteks sedikit kali ya. Boleh. UUM University Utara Malaysia tuh kampus apa dan di mana letaknya. Cakep. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, University Utara Malaysia itu kampusnya terletak di paling utaranya Malaysia, which paling atas ya. Jadi perbatasan Thailand sama Malaysia. Dan dulu itu kampus gue itu adalah literally hutan. Jadi memang kampus yang dibikin di tengah hutan. Jadi kalau merefer kepada pertanyaan tips ngilangin bosen, udah pasti ya karena kita kampusnya di tengah hutan. Jadi tidak banyak entertainment di dalam kampusnya gitu ya. Jadi biasanya kalau gua gitu ya di dalam kampus buat ngilangin bosen itu pasti keluar Oke. kampus yang sebenarnya agak jauh dan apa ya? Basically sesimpel pergi ke McD aja gitu. Itu udah entertainment Itu ya. udah entertainment banget. Aduh. Jadi cuman pergi ke McD, jaraknya 30 menit. Kita biasanya sewa mobil gitu ya. Sewa di sana mobil kereta BTW. Jadi kita sewa kereta untuk ke McD doang, yang jaraknya ya sekitar 30 menitan dari kampus. Ya lumayan lah ya. Cuman plusnya dari itu adalah jadinya kita appreciate. Oke. Sama waktu belajar lu nggak keganggu nggak sih? Itu juga Ya kita kan? appreciate dan akhirnya karena jauh juga, jadi kita entertainmentnya tuh nggak sesering misalnya kalau kampusnya di tengah kota. Kayak kampus gue, Iya, Malaya. kayak kampus Malaya. Kalau Malaya kan ya, di tengah kota kemana-mana enak gitu kan. Beda dong nih ya. Iya, kalau kampus gua karena jauh, jadinya kita juga nggak sesering itu. Oke. Jadi fokus untuk belajar gitu. Seperti keinginan orang tua di rumah gitu. Luar biasa. Jadi anak UUM tuh sangat education minded ya. Education minded Oh, banget. ambis. Ambis. Luar biasa. Udah bisa jawab belum nih gue di Malaya? Silakan. coba. Sorry banget nih ya, UUM ya, yang agak-agak jauh nih. Kalau anak Malaya ngilangin bosen dia gampang banget lah. Everything is 5 minutes distance ya. Kayak LCC aja kelihatan tuh dari jendela asrama ya. Fancy. Walaupun jadi boncos say, duit jajan ya kan. Ya seperti analoginya jadi kayak lo sekolah di Depok versus sekolah di Malang Brawijaya, tau gak sih lo? Ya kan godaannya kalau kita anak UI, ngongan, Gundar gitu yang ada di daerah Depok kan, ya mau konser tinggal deket, ya kan mau nonton bioskop tinggal ngesot ya. Alhamdulillah bosen tidak pernah menjadi masalah ya buat anak Malaya. Iya. Mungkin masalah terutama anak Malaya adalah mengatur waktu dan memprioritaskan pendidikan. Itu Karena godaan senantiasa hadir. kadang suka lupa ya kalau kesana ini buat kuliah apa buat jalan-jalan ya. Oh waduh. Itu dia tuh mungkin. Jadi walaupun lokasi Malaya ini menjadi sebuah kelebihan atau menjadi yes gue di KL kuliahnya,
Tapi akhirnya setelah gua membandingkan, challenge-nya adalah mengalahkan ego dan hawa nafsu entertainment diri sendiri. Betul. Ya kan? Karena lingkungannya sangat kondusif untuk tidak belajar. Oke. Sedangkan Malaya ranking nomor 1 PTN terbaik se-Malaysia. Jadinya Malaysia. Halo, betul sekali. Tuntutan pendidikannya juga lumayan tinggi ya. Tuntutan untuk belajar dari dosen dan segala macamnya. Jadi ya, well, kalian memang kalau jadi anak kuliah harus itu sih ya. Gitu deh pokoknya. Kita ke next question kali ya. Next question, Mas Alif. Giliran gua sekarang. Kita pilih dulu. Apa ya? Apa guys? Enak kayak kira-kira guys. Coba. Yang agak light sedikit kali ya pertanyaannya ya. Enteng-enteng nih. Ini dia. Bisa dijawab lah. Ini bakal seru banget nih. Tips dapetin gebetan. Mohon maaf, lagi puasa nih ya, jadi agak-agak kurang-kurang Tips, iya. dehidrasi kali ya, Kak Alif ya. Itu dia. Tips dapetin gebetan di kampus masing-masing berarti ya, di Malaya dan UUM. Yoi, sorry banget nih. UUM setahu gue paling deket cuma USM ya kan? Itu jauh sekali tapi. Iya, Jauh juga. itu terdekat Betul. dalam rute atau Betul. areanya UUM ya. Betul. Kalau Malaya nih, mohon izin jawab ya. Iya. Dapetin gebetan di kampus gue nih, Malaya, alhamdulillahnya sangat mudah ya. Bahkan pilihannya bervariasi. Oh gitu. Apa itu? Kita pengkerucutan pilihan dulu nih. Silakan. Iya kan? Kalau memang anaknya tidak mau eksploratif gitu, kita bisa start dengan PPI. Tempat modus tuh guys. Memang itu TKP modis ya kan? Kalau di Malaya kan ya kita udah setengah jam udah nyampe UPM, belum kampus Taylors, belum Sunway, belum FU, kan, ya kan? Pilihannya tuh unlimited. Betul. Tapi terkadang juga saingannya bang. Itu dia. Saingannya juga lumayan ketat ya kan, karena memang persaingannya itu cukup padat lah gitu. Betul. Untungnya karena pilihannya banyak, akhirnya kita bisa memilih yang terbaik dari yang terbaik gitu. Karena memang gak dipungkirin ya, lagi kuliah itu memang fase dewasa muda. Biasanya tuh yang udah pacaran lama, dapat pacar yang cocok, gebetan yang oke, banyak yang akhirnya berlanjut ke jenjang berikutnya. Oh gitu. Pernikahan. Oh gitu. Banyak Jadi di sana ya. banyak dong, banyak banget kasus-kasus yang cinlok kuliah, akhirnya mereka kerja masih pacaran, abis kerja setahun 2 tahun nikah. Kenalnya pas kuliah. Betul Jadi memang kuliah itu selain ajang mendapatkan titel juga mendapatkan jodoh bang. Gitu. Itu boleh lah tuh yang cewek-cewek fokusnya agak juga di dua-dua gitu ya. Bener. Ya, karena kan memang kita ya udah usia-usia, orang tua juga siapa pacar kamu? Jangan gonta-ganti dong, yang serius dong. Bang Alif gimana, jangan curhat ya. Cuma ribetnya lagi mungkin agak jadi modal ya bang. Kan juga kan punya pacar tuh kita mesti bawa nonton ke bioskop. Belum kalau ada artis-artis luar negeri ya, Taylor Swift, Bruno Mars datang ke KL kan pasti yang mau konsernya kan. Gitu ya. Ya itulah mungkin ya pro dan kontranya. Kalau UUM nih dapat gebetan gimana nih? Nggak mungkin dong belajar doang. Kan tadi katanya UUM ambis ya. Iya betul. Anak-anaknya ini Betul. percintaannya gimana? Seperti halayak manusia pada umumnya ya, kita sebagai manusia itu harus balance. Si balance. Jadi ketika pendidikan juga jadi utama, hidup kita juga jangan dikesampingkan. Kenapa? Karena biasanya kalau pacaran kan bikin tambah semangat. Waduh, jadi api ya, api Betul. untuk semangat mencapai cita-cita ya. Betul. Oke. Itu jadi tips kita. Jadi biasanya memang kalau di UUM itu apa namanya, kita biasanya anak-anak Indo nih kalau misalnya mau ujian gitu ya, 2 minggu sebelum ujian, karena yang tadi udah sempet dibilang juga karena jauh dari mana-mana, jadi kita fokus buat belajar. Jadi kita beramai-ramai gitu ya ke library. Oh, belajar jadi modus. Belajar jadi modus, guys. Oh, gitu. Jadi konsepnya adalah yang balance tadi. Belajar iya, tapi pacaran juga iya. Dapat gebetan jadi, Jadi, ya kan? Oh, luar jadi sekalian biasa, gitu kan. ya.
satu kegiatan tapi dua tujuan gitu. Luar biasa. Biasanya gitu. Masya Allah, itu pasti orang tua seneng dengarnya Oh, ya. seneng banget. Aku lagi belajar mau ujian nih Mas sama pacar aku. Masya Allah. Ya Allah, panutan Semangat banget ya, anak Ma. mama. Ini mama transfer nih buat jajan tambahan sayang. Kamu jaga kesehatan ya. Itu. Oh gitu anak Yoyom. Kok kalau gua kebalikannya ya? Kamu tuh pacaran melulu nih. Gimana nih kamu nih belajarnya? Mama dengar-dengar ke LCC mulu nih kamu. Dan biasanya fun fact-nya, kalau mau ujian kan karena tadi belajar di library gitu ya. Kita tuh belajar bisa dari jam, misalnya let's say kita start dari jam 8 gitu ya, atau jam 9 malam. Malam nih? Iya dong. Oh gelap-gelapan belajarnya? Enggak gelap di sana. Gitu kan. Kok ada gitu-gitu ya? Emang library Yoyom buka sampai malam gitu bang? Jadi kalau library sebenarnya library-nya di dalamnya tuh nggak sampai malam. Oke. Sampai jam ya kurang lebih sampai jam abis maghrib lah. Oke. Cuman di luarnya itu Ada. memang disediain kayak tempat duduk gitu lah, Ruang emang khusus belajar. buat belajar. Oke, nanti ada tuh gambar area Ada ruang tuh, belajarnya ya. Ya gitu. Jadi memang difasilitasin di situ emang buat belajar siswa-siswanya. Itu 24 jam 24 jam itu. Itu nggak ditutup. Terang gelap tuh bang. Terang. Oh, terang Kalau di bagian benderang. itu mah terang. Rame sepi bang. Nah, kalau misalnya emang udah mau dekat-dekat ujian pasti rame tuh kita rebutan tempat duduknya. Sampai rebutan Sampai anjir. rebutan, iya. Serius? Iya. Jadi rame literally. Rame. Rusuh nggak? Misalnya tetap kan perpustakaan tuh vibe-nya harusnya itu ya kayak senyap atau seru tetap kan tetap. Seru. Ini mungkin karena di luar library-nya ya. Maksudnya lobby library itu kita di depan komunal area kayak foyer komunal gitu area ya. gitu, iya. Oke di UM kan ada juga library-nya juga. Dan dia tuh ada kayak ruang-ruang apa namanya? Ruang-ruang belajar sendiri. Dia semacam meeting room yang mungkin mejanya sekitar ada 10 biji dan itu yang 24 jam tuh kalau di UM. Dan itu ada AC-nya, terang, kaca. Jadi kelihatan dari segala sisi sehingga aman gitu. Di UM juga sama ya? Kayak gitu sama. Oh, dan itu yang 24 jam. 24 jam. Oh, Ya jadi kurang lebih tipsnya gitu lah. Jadi ya kayak tadi gue bilang ya, jadi balance semuanya gitu. mantap. Itu dia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ini ya. silakan. Oke, nih pertanyaannya gue kasih yang apa ya? Malah yang paling keren lah. Nggak mungkin banget dikalahin, Cele. Kita dengar dulu ya. Sport center yang paling sering lo pakai di kampus lo. Si sporty. Mohon maaf Sport atlet. Center. Sorry nih karena kampus gua jauh dari kota. Itu menjadi andalan kita. Oh. Karena fun fact, kampus gua University Utara Malaysia itu luasnya sekitar 1061 hektar. Bisa bayangin nggak? Hektar apa meter tuh bang? Hektar. Astagfirullahaladzim, gede banget. mungkin Segede DKI Jakarta. Enggak. Ya 3 kalinya UI kali ya. Kurang Wow. lebih. Hampir 3 kalinya UI. Lu bisa bayangin nggak? UI aja Udah gede banget. segede itu. Kampus gue 3 kalinya. Hampir 3 kalinya UI. Ah bohong loh. Serius karena kayak tadi disebutin, kampus gue karena di tengah hutan. Emang hutan, literally hutan yang dijadiin kampus. Ya. Jadinya luas sekali. Oke, jadi dipuasin semua Dipuasin. fasilitas. Lu mau apa? Gua bikinin. Bikinin semua sampai ke mall-mallnya ada di dalam kampus. Bohong lo, ada mall lo. Bener. Waduh. Bener. Coba sport centernya belum Nah. tentu nih sport center nih. Ini justru jadi kelebihan kampus gua ini. Nah, apa tuh? Kampus gua jadi karena luasnya 1000 hektar lebih, Nah, sport centernya juga gede banget. ada apa aja? Ada apa aja? Iya. Dari yang simpel-simpel dulu kali ya. Asik, simple, Gak merendah. mau terlalu sombong di awal gitu kan. Yang pertama Nah, ada stadium bola. gua juga ada. Santai dulu. Santai dulu, ini baru permulaan. Jadi stadium bola di kampus gue itu emang biasanya dipakai buat latihan klub bola di Kedah. Kedah itu daerah di kampus gue. Jadi emang stadiumnya emang apa ya, profesional lah. Stadion yang literally stadion, terus lapangannya juga bagus. Jadi gitu ya. kayak klub bola tuh kayak Persija, Iya, Persib, kayak Persija, latihan di Persib. stadium loh. Iya, Proper dong. sangat Stadiumnya. proper, Wow. sangat proper. Kampus gua gitu kan. Ya, gue juga Ya, ada. Yang kedua. Apa ya? Yang nggak sombong-sombong banget dulu. Kolam renang deh. Oke, standar. Tapi kolam renangnya nggak sembarangan. Uff. Olympic size.
buat atlet-atlet olimpiade tuh. Iya, buat latihan di sana juga. Oh, gede ya. Gede banget. Dipakai tuh Proper banget. sama Mas Alip waktu itu. Kebetulan enggak. Buat sombong aja Sombong gitu. aja. Kampus gue punya Olympic size Buat swimming pool gitu stok kan. foto IG aja kali ya. Iya, Oh, gitu. Yang terakhir, yang Hmm. paling gong. Kita punya lapangan golf. Mohon maaf nih, lapangan Sabar golf. dulu. 18 hole. Waduh, itu berarti sampai ada go-kart golf gitu apa segala mau Oh, ada. driving bisa? Sabar. Sabar. Kita mau breakdown satu-satu nih karena Boleh, kayaknya boleh. bisa sejam kali ya kita ngomongin Sport fasilitas. center. Ini pertanyaan kayak gue salah ya milih pertanyaannya ya. Kok jadi malah Malaya yang jelek nih? Oke, terus. Itu ya tadi ya. Lapangan golf 18 hole. Hole. Bayangin. Terus? Ada lagi mungkin di semua kampus nggak ada gitu ya. Kayak kampus Malaysia nggak ada. Even di Indonesia juga nggak ada. Adalah yang tadi udah disebut Apa tuh? sirkuit go-kart. Bohong banget sirkuit itu sirkuit balapan gelap kali Eh, itu di jalanan depan sepele. jalanan asrama kali Sepele itu. banget, Banyak kan sepele. perlu hiburan ya. Jadi kayak motor-motor ngeng tuh nggak balap liar gitu tuh gua rasa. Itu literally juga sirkuit yang dipakai buat latihan buat atlet. Atlet pembalap Atlet di pembalap. provinsi kampus Iya. itu. Jadi emang Serius, lo kampus seproper gua itu tuh. proper sirkuit banget. balap. Ini boleh nggak sih gue skip aja nggak usah jawab? Enggak, sorry. Coba bisa Malaya pride-nya tinggi banget. Silahkan Udah dibantai. keluar semua belum sih itu? Udah keluar semua tuh. Ya oke lah, yang oke udah dikeluarin. Oke, jadi ada golf sama sirkuit balap. Memang harus diakuin ya. Kita mungkin nggak punya sirkuit balap di kampus Malaya ya. Memang di sini Malaya harus sedikit humble ya. Kita mungkin kelebihannya di kelebihannya di sisi lain ya, yang tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab ya. Tapi kolam renang kita punya juga bang. Kolam renang juga Olympic standard size nggak tuh ya? Gue mesti ngukur dulu tuh kalau Olympic standard size ya. Stadium bola bang. Nah ini. Sorry. Lo boleh sombong, tapi kalau stadium bolanya Malaya itu juga dipakai sama tim bola KL. Jadi atlet-atlet nasional yang pergi ke SEA Games bola, U17, U17 yang suka di GBK tuh, yang rusuh Malaysia Indonesia. Itu pemainnya latihannya juga di kampus gue. Bolanya super proper, nanti kita tunjukin foto videonya kalau ada editor tolong. Jadi Editor males. Ini gue nggak tahu kenapa sepertinya ini memang sudah SOP fasilitas kampus-kampus Malaysia ya. Stadium bola mereka legit man. Legit gede, even gue orang Bogor ya, jadi gue gede di Gor Bogor ya. Bagusan yang kampus gue sih coy daripada stadium kota Atau mungkin kita kayaknya, yang ada APBD-nya gitu. Kayaknya penataan kotanya si government-nya tuh emang sengaja digituin kali ya. Jadi memang dia buat stadium terbaiknya di universitas, tapi stadium tersebut bisa dipakai oleh publik dengan izin ya. Jadi gitu. memang atlet gak boleh juga orang kampung sekitar yang Betul. pakai sih, kagak sih. Tapi kalau kayak atlet tuh boleh banget. Ya, Klub-klub yang bagus. nggak usah pakai lahan lain lagi gitu maksudnya. Iya, Gitu. proper ya. Proper Jadi banget, efisien. Terus satu fasilitasnya tetap bisa dipakai untuk klub-klub yang berprestasi, Betul, atlet-atlet yang mau latihan, and at the same time university-nya juga jadi punya fasilitas itu. Benar. Ya mungkin karena dua kampus ini juga kan PTN ya, perguruan tinggi negeri, sehingga memang support dana dari pemerintahnya sultan coy. Mau apa? Loker diganti yang kayak di Bernabu. Bisa sikat. Sikat beli Gitu gitu ya kan. kan. Jadi bab-bab olahraga oke sih. Iya. Apalagi ya kalau olahraga nih tadi kolam renang. Nah, nih gue ada nih ya. Apa? Lapangan stadium mungkin karena dipakai kan sama atlet ya, jadi susah gitu bukan. Jadi kayak ya gue mau pakai lagi ada yang di booking gitu lapangan stadiumnya. Lapangan bola di Malaya tuh coy. Barat kata turun asrama, set udah lapangan bola. Lo dari fakultas nih, kelas lu sore, kayak aduh anjir bete gue perlu olahraga. Keluar fakultas gedung kuliah, set udah lapangan bola lagi. Emang sih mungkin gue nggak sampai 1000 hektar ya kampusnya ya. Tapi tuh dibikin sangat hijau di tengah kota, dan lapangan bola tuh ibaratnya tiap pengkolan tuh lapangan bola, lapangan tenis sih nggak pasti gue ya. Tapi kalau lapangan basket, bola, lapangan bulu tangkis,
itu sih Banyak tuh ya. banyak Nggak belasan. sekalian disewain tuh. Lumayan tuh bisnis. Disewain sih saya kurang paham ya kalau itu ya. Iya. Bisa ditanya ke Akamsi ya. Akamsi. Akamsi setempat nih. Tapi karena pilihannya banyak itu, jadi anak-anak Indo tuh jadi udah kayak ada base camp lapangan yang jadi favoritnya gitu. Itu nyambung ke pertanyaan berikutnya. Ajang modus. Apa tuh pertanyaannya tuh? Aku mau latihan bola, kamu temenin dong. Oh, Gitu. gitu. Jadi cewek-cewek bertebaran gitu, Iya, kayak cowok-cowok yang lagi pada jadi latihan. lagi lari kan, bawain ngeleding orang gitu. gitu, terus kayak keringetan. Ya ampun, kamu haus, kamu minum dulu sayang, aku udah bawain minum. Gitu. Jadi kita kan mensupport ya aktivitas Betul. kesehatan pasangan kita. Iya, Gitu. harus dong. Iya, positif. Oke. Next question kali ya. Oh, masih bisa nyambung next question lagi? Apa mudahan? Oke, next question. Ya, kita next question lagi. Yaudah ya. Sekarang giliran lo. Gantian. Oke, next question guys. Ini yang agak sedikit apa ya, nyeleneh kali ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah tips ngadepin security kampus pas balik lewat tengah malam. Balik lewat tengah malam. Kasih fun fact-nya dulu kali ya. Itu pertanyaan dia cuma cocok untuk dijawab sama lu deh. Kalau kan anak baiknya jam 10 tuh aku udah tidur. Gitu. Tengah malam ya Allah, aku tuh lagi mimpi. Ya ampun, anak baik sekali ya. Menghadapi security ya. Ini mesti Iya. gue dulu yang jawab ya. Iya dong. Oh, oke. Silakan. Oke. Karena kampus gue di tengah kota, memang kecenderungan pulang lewat tengah malam tinggi. Karena ada support sistemnya. Gitu. Fasilitas mendukung gitu kan. Sebelah kampus gue udah Bangsar ya kan. Hartamas. Pilihannya kan bervariasi gitu kan. Isinya juga berbagai jenis dari kampus yang bermacam-macam. Activity non akademisnya tuh banyak gitu kan. Iya. Sehingga kecenderungan pulang lewat tengah malam memang sangat tinggi ya. Ada yang rambut hitam ya, ada yang rambut blonde ya, betul, ada yang blonde juga gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya melewati security itu kampus kita ini gerbangnya tuh banyak bang, sorry banget. Jadi kayak gerbang gedung kantor say, ada pintu A, pintu B, pintu C, pintu D. Oh, jadi muter gitu ya? Ya jadi sekeliling kampus kalau udah keluar pintu A tembus-tembusnya Hartamas, keluar pintu C tembus-tembusnya area ke KLCC ini gitu. Jadi tergantung rute sih bang, kita lewat gerbang yang mana. Tapi memang fun fact-nya ada gerbang-gerbang yang paling leluasa gitu ya. Oh gitu. Paci-paci gerbang, assalamualaikum bang, sehat bang, aman-aman aja. Aman ya. Jadi sebenarnya cara mengakali security-nya yang pertama ya jangan lewat tengah malam sih bang. Itu gitu. nggak boleh banget, kita kan ke Malaysia untuk belajar ya bang. Iya, normal banget ya. Iya kan, jadi kayak pesan orang tua ya istirahat cukup, tidur cukup. Jadi kalau aku sih cara mengakalinya ya nggak keluar kayak gitu ya bang. Keluar pagi ya, langsung keluar pagi. Ya nggak usah balik tengah malam, langsung pagi aja dah. Subuh gitu kan. Astagfirullah, enggak ya lo aku. Tadarusan di masjid gitu bang. Oh, suka pura-pura gitu sih. Assalamualaikum, baru selesai subuh nih bang. Gitu dari masjid kampus. Ya Allah, nggak boleh guys, itu nggak boleh. Nggak, itu bukan, aku nggak pernah kayak gitu. Cuma mungkin itu pengalaman kamu deh kayaknya. Aku nggak. Kalau tips aku yang pertama yang paling kamu harus ingat ya teman-teman, jangan pulang lebih dari tengah malam kalau Malaya. Tapi memang sih kalau dari security seperti halayaknya semua universitas, gerbang itu kan emang ditutup sekitar jam 2 malam gitu ya. Kalau lewat jam 2 malam memang kita agak dicek-cek tuh bang, kamu mana kartu pelajarnya, kamu dari asrama yang mana, terus dari mana. Oh oke, boleh, silakan masuk gitu sih bang. Dicek aja kredensial sama biasanya kan juga kita jalan sama teman-teman sekampus ya. Jadi emang satu mobil ya teman sekampus semua. Jadi ya selama izin sih insya Allah aman. Kalau kampus kamu gitu ya? Kayaknya nih pertanyaan menjawab buat gua sih sebenarnya. Antara mau jujur atau jawaban politis ya? Jujur. Oke, jujur dong, jujur. Jadi sejujur-jujurnya kalau di UUM security kampus itu agak sedikit bahasa gua rokes ya. Oh, cengli. Rokes justru riweh gitu. Reok, Kalau kata orang, susah, rempong. susah banget rempong nih kayak mama gitu kan. Oh, titipan ortu. Iya. Jadi emang itu ya tadi ya fun fact, emang jadi kalau di Malaysia tuh setiap kampus tuh punya
bukan security kali ya, polis kali ya. Ya, unit Ya. keamanan kampus. Ya, unit keamanan kampus. Ya. Jadi setiap kampus tuh kalau di Malaysia punya itu untuk ngejaga si kampusnya karena kan luas semua kan kampusnya. Luas, biar aman kan, kondusif. Iya, betul. Nah, itu tadi, ini sebenarnya pertanyaan menjebak karena sebenarnya kalau di UUM itu agak sedikit riweh. Jadi memang biasanya setelah lewat jam 11 itu mereka banyak nanyanya nih. Oh, dicek-cek juga. Dicek-cek. Sama ya. Oke. Pergi dari mana kayak gitu Oke. biasanya. Sama siapa aja? Ada ID card. Boleh tengok ID card tak? Kayak gitu tuh. ID card tuh berarti kartu mahasiswa gitu, Kartu Bang? mahasiswa. Oke. Jadi emang agak sedikit ribet sama pokoknya ribet banget deh gitu. Cuman Tidak ada. saya punya tipsnya. Namanya manusia pasti punya kelemahan, guys. Iya. Betul. Oh, oke. Jadi semuanya pasti punya kelemahan, termasuk security kampus. Oh, gitu. Dia manusia juga bukan robot ya? Manusia. Apa tuh biasanya kelemahannya, Bang? Seperti hal layaknya manusia biasa gitu ya. Dia akan sangat bisa legowo sama kita kalau kita sudah kenal. Bahasa anak zaman sekarang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke. Jadi buat sayang ya kenalan dulu. Kenal dulu. Gitu. Caranya kenal berarti lu sering-sering pulang malam dong tuh. Enggak Jadi gitu kayak juga. ketemu lagi Nggak gitu gitu. juga. Oh, enggak gitu juga. Biasanya karena kan yang kayak tadi gue bilang, security kampus itu kan emang ada kayak polisi gitu kan di kampus. Mereka tuh sering enggak cuma di pos depannya doang, sering muter gitu loh. Sering muter kampus. Oh, Misalnya let's say oke. kalau ketemu di sport center gitu Iya, ya, lu lagi nyapa segala Ci, macam. sehat Pak Ci. Pak Ci atau Oh, biasa dia Bang. bernetworking Networking guys. itu penting, guys. Memang skill networking jadi terpupuk semenjak dini ya. Betul. Karena itu sebenarnya tips menghadapi kehidupan nanti di korporat, Yes, sama itu dia. bisnismen, proyek-proyek. Kita harus luas Harus bisa gitu ya, luas gitu luas, kan. someah Someah. gitu. Jadi kalau kenal jadi sayang tuh. Jadi sayang. Ini student abang ini Pak Ci, iya. favorite. Gue Iya, ini tambah-tambah favorite. masuk gitu. Lolos loh tuh lewat-lewat Biasanya kalau malam lagi deh. kenal gitu ya. Biasanya emang nyisihin dikit gitu loh. Biasanya kalau tengah malam nih, misalnya let's say ntar kenapa-kenapa, kita beli rokok dulu gitu kan. Gitu. Sebungkus gitu lebih gitu kan. Iya, dana entertainment. Dana entertainment gitu kan. Itu juga skill kehidupan sih ya. Jadi Ya, di emang negara Konoha kan mesti begitu tuh. Konoha ya. Bukan Wakanda ya? Wakanda. Wakanda nomor. Ya, jangan. Offside. Mohon maaf, kita bukan podcast politik. Iya. Gitu. Jadi biasanya tips kalau dari gua tuh ya kayak tadi gua bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi ada ibaratnya PDKT juga lah, maksudnya walau gimana pun juga Manusia juga ya. dan lu juga pasti perlu gitu. Iya, Kalau dan kayak tadi lagian misalnya kalau kita anak kuliah kan udah manusia dewasa ya. Betul, Jadi kita pun betul. keluar malam kadang-kadang memang ada kebutuhannya. dan fun fact-nya sebenarnya security kampus atau polis itu biasanya sebagian tuh masih mahasiswa di kampus itu juga. Oh, I see. Jadi memang ada kayak rekrutmen gitu. Jadi Kalau ada di internnya. Iya, Si kayak palapes intern. itu nggak sih? Iya, Ah, namanya I palapes. see. Jadi emang biasanya mereka tuh buka rekrutmen buat si mahasiswanya. Kayak mahasiswa yang semi militer gitu Betul. nggak sih? Basically Iya, buat iya, iya. lokal sih, memang cuman buat Iya, lokal buat ya. lokal. Nggak bisa lah kalau internasional udah pasti. Males juga say. Iya, tapi gue sayang gitu. Jadi biasanya kayak tadi gitu ya, lagi ketemu di sport center atau nyapa, sama kita cari temen yang jadi polis juga gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang mirip-mirip lah ya. Iya. Kalau di kita juga UM, Malaya sama UUM ya, kalau ngadepin security ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah ya, gitu. Oke, Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Iya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan pamungkas. Nyanyi dia. Enggak ya? Ibaratnya lagi Agak gengges. I love you but ya. Kamu. Oke, kita mesti kenapa suara gue kayak helium? Menjadi pamungkas kali. Pertanyaan terakhir kita harus yang paling gong dong ya kakak. Yes, Nah yes, ini dia yes, nih. yes, Ini yes, di yes. pertanyaan ini gue yakin gue akan menang dalam Apa nih? UM Enggak. versus UUM podcast Oke. kali ini. Oke, silakan. Enakan di asrama apa di apartemen? Nah, kan kalau kuliah udah nggak kayak SMA ya guys, kita harus Betul. memikirkan tempat tinggal kita sendiri.
Dimana kalau di PTN di sana kita dapetin asrama, tapi nggak sedikit juga yang mau tinggal di apartemen kayak gue gitu ya, kayak di Malaya kan, apartemennya banyak banget. Oke, sebelum gue bisa membanggakan kampus gue, silakan Anda menjawab. Boleh walkout aja nggak sih walkout? Di saat bagian sport gue yang mau walkout, bagian asrama lu yang walkout. Gak bisa hadepin masalah hidup tuh harus dihadepin. Oke, jawab silakan. Oke. Jadi kalau misalnya di kampus gua di UM, pilihan apartemennya tuh nggak ada guys. Jujur sekali, tapi kan ada Uni-In apa? Uni-In, namanya Uni-In, walaupun bilangnya apartemen tapi speknya kayak flat kali. Iya, ya. Karena lu berhadapan dengan Malaya nih yang ada kondo, service apartemen level. Betul. Tapi tenang, gua gak mau nyerah, tenang. Kayak tadi gue bilang sebenarnya kalau apartemen itu gak ada pilihan guys, jadi sedih gitu ya. Ada tapi cuma satu aja, dan itu pun di dalam kampus. Oh jadi memang campus own apartment building. Betul. Apa namanya? Namanya Uni-In, University In apartment. Itu bisa disebutin speknya nggak sih, kayak gimana? Satu kamar ada satu unit, ada berapa kamar, bisa diisi berapa orang? One bedroom. Oke, studio apartemen. Enggak. Jadi kalau studio mah nggak ada bedroomnya ya? Ini one bedroom. Jadi isinya tuh dalamnya tuh ada buat living roomnya yang sebenarnya cukup proper gitu ya. Buat naruh TV gede, buat main PS gitu. Ada yang punya PS main PS. Dulu pernah juga gua. Seru banget. Gitu. Terus ada dapur, ada kamar mandi sama kamar tidur satu. Kamar mandinya water heater. Tetep kayak gue water heater kayak. Kalau jadi enak ya air panas ya. Jadi gak bisa gue mandi pakai air dingin tuh gak bisa. Memang elit banget anak Yuju. Bener ya. Ya mungkin lagi ini kali ya menyembuhkan luka batin yang kuliahnya jauh, jadi punya air panas tuh kayak iya sambil dikucur gitu kan, kayak meratapi nasib gitu. Kenapa Bandung padahal ke Malaysia. Terus kayak furniture-nya udah fully furnished. Udah fully furnished. Jadi dapatnya apa aja tuh Kak furniture? Dapatnya sofa. Walaupun sofa batik kayak di rumah jadul gitu ya. Sofa standar lah. Bukan sofa IKEA ya. Bukan. Jangan berharap lebih lah. Beli sendiri lu kalau mau IKEA. Gitu. Terus kasur, lemari, baju tentunya. AC dong. AC pasti ya. Cuman yang buat dapur aja nggak ada, kompor itu harus beli sendiri. Kompor doang yang nggak dikasih. Water heater, kasur, AC, sofa, meja ada. Meja ada, cuman meja kecil lah, bukan. Meja kecil. Jadi kalau misalnya buat belajar ya beli sendiri sih. Berarti basic needs apartemen mah ada lah ya. Ada. Gitu. Semi furnish berarti ya. Semi furnish ya. Semi-furnish. Kalau kayak bayar listrik buat AC gitu-gitu bayar lagi nggak? Nah, kalau di UM di University In itu karena memang seadanya gitu ya, maksudnya tapi nggak yang gimana banget gitu. Harganya juga nggak mahal. Berapa tuh? Harganya tuh kurang lebih sebulan 900 sampai 1.000 ringgit, which berarti 3 juta sampai 3,5 ya. Satu unit apartemen. Satu unit apartemen yang bisa diisi 3 orang. Oh nice, jadi 300 ringgitan satu orangnya. Iya, dibagi 3 tuh ya bilnya ya. 1 jutaan lah. Jadinya. Itu udah tinggal di apartemen tuh. Udah tidur pakai AC buat air gue panas. yang nggak bisa panas-panasan kan. Iya. Anak sultan. Enggak. Sama sebenarnya ada pilihan asrama. Asramanya juga ada. Nah ini sebenarnya apartemen sama asrama tuh plus minus ya. Oke, ini pertanyaan kan plus enakan minus. Di asrama atau apartemen? Tadi apartemen udah dijelasin ya speknya, enaknya ada air panas, ada AC, sekamar isi 3 orang udah fully furnished. Tapi listrik bayar nggak sih di apart? Bayar, itu tadi 900 sampai 1.000 ringgit. Berarti itu sewa dong. Bayar sewa udah include listrik. Udah include semua. Jadi lo kayak lu pasang nyolok AC 24 jam. AC 24 jam aman banget di situ mah, nggak usah mikirin. Jadi sebenarnya oke lah dengan harga segitu kan. Iya, kompensasi di lokasi yang kurang strategis ya. Jadi bab itunya. Jadi bab itunya kalian dimanjakan ya. Betul. Oke. Kalau enakan di asrama atau apartemen? Kalau asrama apa ininya? Kalau asrama sebenarnya speknya dulu kali ya. Kalau di sana tuh 1 kamar 2 orang isinya. Isinya cuma kamar doang. Kayak dikasih fasilitas kasur yang
kecil panjang buat satu orang itu. Single bed, meja belajar, sama lampu belajar, that's it. Sama lemari buku nggak sih? Oh iya, sama lemari buku Lemari ya, baju. ya, sama lemari baju juga, that's it. Cuman kamar mandinya sharing sama yang lain. Jadi di sana tuh asramanya kayak 4 lantai gitu, 4 tingkat. Di satu tingkat itu kurang lebih ada sekitar 20-an kamar, which berarti satu tingkat 40 orang gitu ya. Kamar mandinya itu ada 1, 2, 3, 4 spot, yang setiap spotnya tuh ada buat mandi 2 orang. Ya, jadi rebutan sih sebenarnya. Oh, oke. Rebutan. Jadi kalau misal Tergantung kelas pagi, asrama sih itu, asrama apa? Kalau asrama Bener. yang kamar mandi banyak juga nggak rebutan. ada juga, deh. iya. Cuman ya balik lagi nih. Kalau asrama nggak bayar lagi, Kak. Berapa tuh Gitu sih kan. asrama? Harganya? Sebenarnya asrama itu kalau nggak salah ya, gue juga lupa semester. ingat ya, 1 semester. Jadi include sama si tuition fee. Jadi kalau dihitung asramanya aja itu kalau nggak salah 1 semester itu sekitar Rp600 deh kalau nggak salah. Rp600 1 semester berarti sebulan Rp100, 350.000. Iya. Wah, gitu berbanding kalau apartemen yang 3,5 juta satu unit. Betul. Oh, memang nampak sekali perbedaannya ya. Memang Iya. akhirnya ada duit, ada fasilitas guys, Betul, ya betul. kan. Tapi enaknya asrama juga, jadi sama teman-teman jadi deket. Solid ya. Solid Karena gitu, karena emang sering ngumpul. Karena tinggal di asrama kan paguyubannya ya jadi yang ya plus berasa. minus lah guys gitu. Ya, ya, Nah kalau ya. di Malaya gimana nih Malaya? Oke, kalau Malaya nih aduh. Males duluan. Gimana nih ya? Asrama gue aja lantainya ada 10. Aduh. Ya, jadi gak ada drama-drama gembol-gembol koper ke lantai 3. Sorry banget, no encok lah. Kalau di Malaya ya, karena kita ada lift. Jadi ke asrama tuh bisa naik lift. Tapi kalau isian dalamnya sih kayaknya mirip-mirip ya. Semua kampus negeri di sana tuh isi 2 kamar, isi 2 orang 1 kamar, fully furnished, jadi ada kasur, matras, meja belajar, lemari buku, lemari baju, toilet juga di luar, sama lah mirip-mirip. Nggak ada air panas, sama kipas ya. Tidak ada AC kalau di asrama. Iya, asrama tidak ada AC. Betul, cuma kalau di UUM asramanya Rp600 1 semester. Kita 1 bulan kakak. Jadi dengan fasilitasnya sama, kalau di sana 1 bulan harga. Iya. Ya mungkin ya sama seperti kehidupan ya ada kelebihan dan kekurangan ya. Memang kalau di Malaya kekurangannya budget memang agak sedikit tinggi nih gitu kan. Ya tengah kota. Tengah kota Ya sih. lu ngarep apa kalau budget lu Jogja tapi tinggal di Depok gitu kan. Nah, berat ya Sama kan. juga. Ya, kurang Gitu lebih, dia. ya kayak Analoginya gitulah gitulah ya. iya. Ternyata di Malaysia juga mirip-mirip ya. Beda Betul. lokasi juga menentukan spending budget yang harus disiapkan. Betul. Nah, kalau di Malaya asramanya tadi yang di lo 1 semester, Nah, di ini nih, gue nggak suka nih 1 gue nih. bulan. Iya. Walaupun isinya tuh sama, gue pikir dengan harga yang di UM segini 1 semester pasti nih di Malaya gue dapet AC. Ternyata enggak juga Enggak juga, guys. kan. Gitu, isi paket dalamnya sama. Mungkin karena harga tanahnya juga lebih mahal ya. Betul. Jadi makanya akhirnya fee ke kitanya juga agak tinggi. Tapi Nah, ini nih nggak suka nih. Ini kan ya enakan di asrama apa apartemen ya kan, karena asramanya aja udah kayak 1 semester di kampus lo. Akhirnya kita ini anak Indonesia tuh kayak kita cari apartemen aja guys. Kampusnya kan di tengah kota banget gitu lah. Jadi pilihan asramanya tuh nengok kiri apartemen, kanan apartemen. Wah, tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Dan range apartemen di Malaysia itu bervariasi banget. Start di Rp600, sebenarnya lo udah bisa ngedapetin unit apartemen. Rp600? Rp600 per bulan. Jadi ujung-ujungnya tuh mirip-mirip sama biaya asrama. Coba bedanya kalau asrama 600 sudah all in sama listrik sama air. Oh, kalau apartemen. Kalau apartemen listrik air biasanya additional cost. Jadi cuma sewa aja berarti. Itu ya? buat renting kamarnya aja. Dan sekarang ini apartemen-apartemen yang unitnya kalau gedungnya itu di dekat universitas, kayaknya tuh landlordnya bikin aturan penyewaan unit apartemen itu jadi udah kayak kos-kosan. Oh. Kalau di Malaysia kan kos-kosan tuh hal yang nggak ada ya. Jadi memang kita nyewanya tuh unit gitu, unit apartemen, yang unit apartemen isi 3 kamar, 2 kamar, 1 kamar, studio. Nah, sekarang landlord tuh udah pada pinter. Jadi kalau dia punya unit yang isi 3 kamar, dia sewain per kamar. Oke. Enaknya itu kalau di apartemen yang landlordnya nyewain per kamar, kita nggak bertanggung jawab kalau tiba-tiba kamar yang sebelah kosong, lo nggak usah mikirin. Aduh, berarti iya, berarti berat banget nih. berat banget nih kita Nah, harus cover yang Wah, kamar
kamar banget kosong. dong. Iya, jadi kita nggak usah mikirin mau kosong mau isi nih apartemen. Gue Kita cuma bayarnya bayar buat kamar kita doang. betul gitu. Jadi kita bertanggung jawab cuma kamar kita doang. Tapi ada komunal area kayak ruang tengah, kitchen, Nah, itu service bareng-bareng area itu dipakai bareng-bareng Buat tiga dan kamar ya. buat si 3 kamar itu. Dan kadang-kadang landlordnya tuh ada yang udah nyediain kompor, ada yang udah nyediain mesin cuci, meja makan, sofa, kadang ada kadang enggak. Tapi kayak kompor, mesin cuci, meja makan tuh udah pasti ada. Oke-okean berarti ya, full banget hoki-hokian ya, hoki-hokian kalau udah dapat unit yang landlordnya royal tuh, wah anjir sampai penggorengan, centong, ulekan semua udah ada coy. Bener-bener cuma bawa badan. Sama mbaknya juga, mbak. Itu kayak enak banget ya nyuciin baju, nyetrikain. Anda bukan di rumah Anda lagi ngerantau. Anda ngerantau, mandiri. Mandiri Anda. Nyetrika sendiri. Muasabah diri Anda. Jarang-jarangnya kasus sama ART gitu gak ada sih kalau di sana sih. Memang kita tantangan hidupnya ya itu ya, harus bisa mandiri mengatur Betul. keperluan nyetrikanya, mainnya juga, belajarnya juga, pacarannya juga. Berat say. Tapi kalau balik ke pertanyaan enakan asrama di apartemen, kalau point of view-nya budget ya di asrama sih, karena lo nggak ongkos juga kan. Ya. Kalau dari asrama mau ke fakultas ya ada bus kampus. Sedangkan kalau kita yang tinggal di apartemen, transportasi dari unit apartemen ke fakultas, gedung tempat kuliah, ujung-ujungnya pakai Grab. Oh, berarti ini nggak di dalam kampus ya? No. Oh, di luar. Apartemen itu di Malaya tidak ada, nggak ada yang campus own apartemen, nggak ada. Tapi masih di sekitar kampus kan? Masih di sekitaran kampus. Bener-bener keluar gerbang kampus Malaya, tak udah kelihatan Oh, gedung apartemen merek masih A, easy nanti lah. kiri merek B gitu. Jadi setelah menjelaskan ini semua, lo lebih milih di asrama apa di apartemen? Kalau gua sih sebenarnya tergantung, karena gue juga sempat di asrama sama apartemen. Oh, jadi pernah merasakan keduanya itu ya? Iya. Cuman kalau boleh milih Pribadi ya, lo, gua sih pengennya tetap di asrama. Ah. Kenapa? Karena itu tadi yang gue bilang, jadi lebih apa ya, ngariung kalau bahasa Sundanya mah, Ngariung. sama temen-temen tuh. Jadi malam-malam tuh bisa main ke kamar temen, enak gitaran gitu ya, sambil nyanyi lagu 420 sama ngopi americano tanpa gula gitu kan. Alias kopi saset. Iya. Berarti kalau lu gimana? Lu milihnya berarti apa? Gue juga asrama lagi. Asrama kan? Gue juga asrama lagi. Walaupun dengan pilihan apartemen yang keren-keren, kece-kece di area Malaya, somehow atmosfer asrama itu tuh bikin lo kayak apa ya, kayak menarik lo untuk Iya, menahan di sini gitu ya. aja sih, Iya, coy. iya. Nggak usah mau mana Iya, sih gitu. Karena emang walaupun dari let's say ya dari 10 orang teman-teman gue, bisa dibilang 7 orangnya tuh di asrama. Yang di apartemen tuh paling 3 orang. Ujung-ujung kan yang 3 orang ini ya yang Yang ke nyamperin, asrama, iya. yang nyamperin teman kita yang ngumpul pada di asrama ya. Jadi giliran kita mau pulang balik apart, ngapain sih coy? Pagi Iya. aja coy, di sini bisa mandi kali pakai baju gue. Jadi kayak emang homey feel kebersamaannya itu adalah di asrama. Walaupun Iya, iya. dengan kesederhanaannya Betul. ya. Karena Dan sebenarnya kalau apartemen kan pas kerja juga bisa kan? betul, dan Kalau individualisnya asrama. berasa sih Betul. kalau di apartemen ya. Di even diem juga sama ya. Sama. Oke, jadi endingnya adalah dari pertanyaan terakhir ini kita tahu ternyata nggak melulu kayak tempat tinggalnya jelek, aku akan No, menderita. no. Setelah kita ngelewatin ternyata kok yang Nggak, tempat si sederhana itu malah yang kita kangenin ya. Betul. Dan kalau kita disuruh pilih lagi sekarang, Asrama. kita mau balik ke yang sederhana sih. itu, Iya. ya kan? Oke. Itu dia. Kayaknya podcast kali ini segini aja kali ya, karena Waduh. durasi ya. Betul. Udah lumayan lama juga nih karena kita udah ngebahas beberapa topik tadi. Nah, Battle-nya. dari semua pertanyaan ini nih, kalian Komen. kira-kira pilih komen. Komen kalian kampus mana? komen di bawah yang mana menurut lo tim UM, halo tim UM please bikin rame komennya. Tim UM lah pasti lah. Halo. Tim UM pada sibuk belajar, nggak usah pada komen deh, nggak usah pada komen, oke? Ketemu di podcast rantau berikutnya. Dadah. Ciao. Bye.